Banjir bandang hari Rabu kemarin menyisakan rasa traumatis bagi para korban selamat di Denpasar, Bali. Dan menurut korban banjir, ketinggian banjir bandang tersebut hingga seatap rumah. Dan hari ini, betul sekali, meski sudah surut, banyak warga yang masih trauma dan juga khawatir kejadian serupa bisa terulang kembali. Kami terbawa air dan juga tenggelam. Akhirnya saya peganganlah di pintu di kayu garasi mobil. Kakak saya udah gendong orang lansia yang sudah tidak bisa jalan dan berdiri secara mandiri. Habis itu saya coba naik sendiri dulu ke atas atap di garase. Habis itu saya bantu pegang kakek sama bantu kakak untuk naik ke garase. Okay. Itu rumah tenggelam sampai atapnya gitu, Ibu? Iya, sampai atap ini balik kita. Nah, itu kami bertahannya di atas garase ini yang sudah agak turun. Terus saya bilang nggak bisa kita diem di sini terus gitu. Kita harus pindah ke rumah tetangga. Kebetulan tetangga lantai 2, tetangga lift. Ini dengan atas kejadian ini trauma nggak? Ada trauma. Setiap saya mau tidur ataupun menjemin mata itu, saya ngerasa kayak saya tuh terbawa arus gitu, karena saya nggak pernah, saya tuh bisa berenang tapi arusnya itu sangat kencang, jadi ternyata bisa berenang pun nggak memungkinkan kita untuk bisa selamat di bawah arus gitu. Pak, kejadian kemarin itu seberapa menakutkan Pak buat Bapak gitu Pak, sama keluarga? Nah, saya sampai hari ini masih trauma Pak. Masih trauma. Apalagi anak saya. Ya masih trauma lah. Sama istri juga trauma, dengar bunyi krek-krek aja udah was-was sekali. Karena suara air tuh kayak udah nggak bisa kebayang, kayak dilihat derasnya itu, udah arusnya itu kencang. Ya pemirsa, banjir yang terjadi dalam 2 hari terakhir di 6 kabupaten kota di Bali menjadi yang terparah dalam 1 dekade terakhir. Dan berikut adalah dampak banjir yang melanda Bali. 9 orang dinyatakan meninggal dunia, pemirsa. Dengan keterangan dari Polda Bali, ada 6 orang dilaporkan hilang. Sebanyak 6 kabupaten kota terdampak banjir, dengan Denpasar memiliki jumlah korban meninggal dunia terbanyak. Selain korban jiwa, banjir ini juga menyebabkan 18 titik longsor dan 16 bangunan fasilitas umum mengalami kerusakan. Kita akan pantau pemirsa bagaimana perkembangan terkini banjir di Bali. Ada rekan kami Zinedine Duhan dan juga Alfani Syukri di sana. Kita ke Alfani terlebih dahulu. Alfani, bagaimana kondisi banjir di tempat Anda berada saat ini? Ya Pak Hada, Fatima dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini banjir sudah mulai surut di lokasi saya mengabarkan ini, namun dapat Anda saksikan sendiri di mana di belakang saya merupakan lokasi atau ruko yang menjadi korban banjir di Jalan Sulawesi Denpasar ini, di mana saat ini pihak TNI dibantu dengan masyarakat dan juga BPBD juga melakukan merobohkan bangunan agar tidak lagi menelan korban demikian. Dan dapat saya kabarkan juga pasca banjir bandang yang melanda wilayah Denpasar dan beberapa kabupaten yang ada di Bali sendiri, masyarakat telah mulai melakukan bersih-bersih, di mana mereka lebih memilih membersihkan sendiri dibantu dengan pihak kepolisian, TNI dan juga pihak BPBD. Ada. Ya, Syukri, ini di belakang Anda nampak bangunan yang cukup rusak begitu. Ini apakah rumah warga atau bagaimana? Mungkin bisa Anda jelaskan, Syukri. Ya Pak Ada, dapat saya kabarkan bahwa di belakang saya ini merupakan ruko atau tempat berjualan biasanya untuk menjual kain demikian, di mana di belakang ruko ini merupakan pinggiran dari Sungai Badung yang kemarin yang mengakibatkan banjir yang menggerus di belakang ruko ini, sehingga mengakibatkan
di lokasi tempat saya mengabarkan ini sendiri terdapat 3 orang yang Baik. meninggal dunia akibat tergerus banjir tersebut. Ya, Alfani, mungkin Anda bisa sembari membawa kamera Anda menunjukkan kepada pemirsa bagaimana sebenarnya kondisi terkini ruko-ruko rusak yang tadi sudah Anda sebutkan sambil menunjukkan kepada pemirsa langsung bagaimana gambar terkini di sana. Ya, dapat saya kabarkan langsung beginilah kondisi dari ruko-ruko yang sempat tergerus di belakangnya demikian, dan saat ini bisa Anda saksikan sendiri beberapa pajangan kain-kain dan juga yang masih tersisa demikian, dan dari atas di mana bangunan tempat mereka biasa tidur dengan keluarga sudah terlihat reot demikian akibat di belakang ruko ini digerus oleh banjir pada Rabu kemarin. Ya, kami melihat kerusakan yang cukup parah terjadi di sana, bahkan bangunan-bangunan tersebut bisa dikatakan porak-poranda ya, Alfani. Sebenarnya apakah Anda bisa menceritakan kembali seperti apa kondisi pada saat banjir itu terjadi yang sehingga membuat ruko-ruko rusak begitu parahnya? Ya, dari informasi yang dapat saya himpun dari lapangan di mana saat kejadian para korban yang berada di ruko di belakang saya ini sedang tidur gelap, di mana kejadian banjir sendiri terjadi pada pukul 2 dini hari sehingga sampai 4 dini hari, sehingga mereka tidak sempat menyelamatkan diri dan langsung ikut tergerus oleh air banjir tersebut. Apakah pada saat itu sempat dilakukannya proses evakuasi atau seperti apa, Alfani? Ya, mengingat waktu kejadian yang cukup pagi demikian, sehingga masyarakat juga tidak sempat untuk melakukan evakuasi, sehingga mereka hanya mengandalkan evakuasi diri mereka sendiri tanpa dibantu oleh pihak terkait demikian. Lalu berapa warga yang masih hilang di lokasi Anda? Apakah masih ada korban yang hilang dan siapa saja mereka, Alfani? Ya, dari himpun data yang kami himpun sendiri di tempat saya melaporkan ini, semua yang meninggal dunia sebanyak 3 orang dan 4 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan dalam kondisi selamat dan saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Wangaya Denpasar. Alfani, apakah titik Anda melaporkan saat ini merupakan titik yang terparah dari dampak banjir di Bali, Alfani? Untuk titik terparah masih berada di sekitar Denpasar Barat demikian. Namun di tempat saya melaporkan ini merupakan kawasan ruko yang biasa digunakan untuk berjual beli demikian, sehingga di mana di sini ada 10 ruko yang harus dihancurkan karena di belakang mereka atau bangunan ruko ini sendiri ikut tergerus, sehingga untuk menghindari adanya korban kembali pihak petugas menghancurkan ruko-ruko ini. Dan dapat saya kabarkan juga beberapa pihak juga telah melakukan bantuan kepada masyarakat yang telah melakukan bersih-bersih rumah maupun bersih-bersih toko, dan bahkan untuk menghindari korban jiwa, pihak ruko-ruko yang berada yang tidak ikut tergerus sendiri sebenarnya telah melakukan evakuasi mandiri. Demikian. Apakah ada warga yang menjadikan ruko-ruko di belakang Anda tersebut sebagai tempat tinggal? Jika ada, kemana kemudian para warga ini saat ini mengungsi? Ya, dapat saya kabarkan bahwa ruko-ruko ini sebenarnya tempat berjualan sekaligus tempat mereka menginap demikian. Namun setelah adanya kasus ini, adanya korban jiwa, mereka lebih memilih untuk berpindah ke tempat-tempat keluarga mereka yang lebih aman.
Baik, kemudian kami juga melihat ada alat berat yang diturunkan di belakang Anda, Alfani. Bagaimana proses perobohan bangunan untuk mengantisipasi tak ada korban jiwa lagi di sana? Ya, dapat saya kabarkan bahwa dua alat berat sebenarnya itu diturunkan untuk melakukan perobohan bangunan ini, dan isi di dalam ruko-ruko tersebut sebelumnya dibersihkan demikian dan dikembalikan ke pihak keluarga. Dan untuk menghindari adanya korban jiwa lagi, pihak petugas juga telah melarang masyarakat yang tidak berkepentingan untuk mendekati lokasi-lokasi tersebut.